Isu PKI menyeruak, kelompok cendana terlibat, ditulis oleh Fernando Pasaribu dari tagar.id. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta menanggapi analisis yang dilakukan pendiri Drone Emprit dan media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, terkait narasi Partai Komunis Indonesia yang belakangan menyeruak ke permukaan. Melalui akun Twitter @ismailfahmi, dia terangkan sejak 22 hingga tanggal 25 Mei ada 2 klaster tentang PKI yang sangat besar ukurannya. Beberapa di antaranya dikemukakan akun top influencer, seperti milik putra Presiden kedua RI Tommy Soeharto di akun @Tommy_Soeharto, pendakwa Haikal Hasan di akun @Haikal_Hasan, Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain di @Ustadz_Tengku Zul, politikus Gerindra Fadlizon di akun @Fadlizon, akun @Lutfi_Muhammad008, serta @Plato_Its. Lantas, Stanislaus tidak memungkiri masih adanya fobia menyoal PKI di sebagian masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang memang masih fobia dengan PKI, sehingga mereka bersikap demikian. Namun juga perlu diwaspadai bahwa isu ini digunakan kelompok tertentu untuk eksis, dengan seolah-olah sebagai pihak yang paling gencar memerangi PKI. Katanya kepada Tagar, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Menurut dia, kalau sejak awal pemerintah melakukan gerak cepat dan tidak lengah dalam menangani isu-isu PKI, hal ini dia pastikan tidak akan menguap ke permukaan. Kecepatan pemerintah RI dia harapkan ada untuk membendung kelompok-kelompok tersebut. Hal-hal demikian sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah juga sigap mengambil ruang ini. Ketegasan pemerintah yang sudah final, menetapkan PKI dilarang di Indonesia harus ditunjukkan ke publik, termasuk media sosial. Sikap itu juga harus ditegaskan terhadap provokasi-provokasi pihak tertentu yang mencoba membangkitkan PKI. Ujarnya, mengenai adanya nama Tommy Soeharto dalam data yang dipublikasi Drone Emprit, dia mengaku belum memiliki bukti-bukti autentik lainnya terkait keterlibatan pendiri partai berkarya tersebut dalam mengkonstruksi isu PKI. Kendati demikian, Stanislaus dapat memaklumi jika kalangan Orde Baru selalu bersemangat menaikkan isu bahaya laten partai terlarang tersebut. Saya belum lihat bukti otentik apakah benar itu TS. Tapi fakta bahwa Orde Baru adalah pihak yang paling gencar memerangi PKI, itu sudah terbukti. Jika masih ada kekuatan Orde Baru yang sekarang gencar mengingatkan bahaya PKI, dapat dimaklumi. Katanya, jika benar produk Orba sengaja menyuarakan isu tersebut, dia menduga ada kesengajaan untuk menaikkan popularitas partai, serta ingin mengambil hati rakyat bahwa mereka konsisten dan gencar melawan PKI. Dalam perspektif positif, mereka ingin mengingatkan masyarakat atas bahaya PKI. Tapi dugaan bahwa tokoh-tokoh Orba ingin membangun eksistensi dan menarik perhatian rakyat, itu dimungkinkan terjadi. Ujarnya, melihat statistik yang dikeluarkan Ismail Fahmi, menurutnya isu PKI cenderung sengaja digembar-gemborkan oleh partai di luar pemerintahan, termasuk kelompok cendana. Itu cenderung dominan dari kelompok oposisi. Kenapa oposisi gencar propaganda soal PKI? Karena narasi ini juga yang dipakai ketika Pilpres untuk melemahkan lawan politik mereka. Mereka, cendana, juga menjadi bagian dari oposisi saat itu. Ucapnya, dia menambahkan, dalam penyebaran isu bernarasi PKI, diduga kuat ada upaya membonceng isu pandemi COVID-19 untuk menyerang pemerintah RI, termasuk di dalamnya untuk mendelegitimasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ada upaya pihak tertentu memanfaatkan isu COVID-19 ini untuk menyerang pemerintah juga, banyak kerawanan dalam situasi bencana. Pemerintah harus hati-hati dan masyarakat harus cermat. Jika dibiarkan maka arahnya akan ke sana, menjatuhkan Jokowi. Kata dia, Stanislaus menyarankan agar pemerintah RI tidak kalah terhadap narasi PKI yang menerus bertebaran di media sosial pun di kalangan masyarakat. Jangan sampai pemerintah kalah narasi terkait PKI, narasi pemerintah terkait larangan PKI harus lebih kuat dari narasi yang dibangun oleh non-state actor. Tindakan tegas pemerintah terhadap kelompok yang masih berideologi komunis juga nyata. Jika tidak, maka ruang ini akan diisi oleh pihak lain yang justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Ucap Stanislaus. Sementara pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati memandang, diembuskannya isu kebangkitan PKI yang belakangan ini ramai di media sosial,
sengaja disulut oleh para loyalis Orde Baru, salah satunya oleh anak penguasa Orba, yaitu Tommy Soeharto. Hal tersebut dikonstruksi sedemikian rupa, agar masyarakat dibuat percaya dengan adanya peringatan ulang tahun ke-100 PKI secara senyap di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat yang mengisolasi diri dan kolektif. Menurut Wasis, motivasi dari loyalis Orde Baru tak lain ialah untuk mengingatkan kembali akan bahaya laten komunis. Narasinya itu kemudian mengarah seolah-olah kalau mereka-mereka yang berdiam diri dalam rumah itu sedang mempersiapkan hari ulang tahun PKI, karena operasi PKI kan dulunya juga sembunyi dalam senyap. Jadi di sini ada semacam pemikiran konspiratif itu, kata Wasis kepada Tagar, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Saat ditanyakan terdapat pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menduplikasi situasi G30 SPKI, Wasis tidak bisa memungkiri hal tersebut. Terlebih momen hari ulang tahun ke-100 partai terlarang ini, dia tegaskan sengaja dipolitisasi untuk mempertebal teori konspirasi mengenai kebangkitan PKI di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Pihak-pihak itu beragam, namun intinya adalah mereka yang selama ini teriak anti PKI ketika demo. Makanya, dicarilah cara untuk supaya situasi makin tambah parah dengan konspirasi. Intinya, mereka stres karena terkurung, maka dicarilah cara supaya bisa masyarakat percaya dengan memainkan narasi PKI. Ucap Wasisto.